Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam, bertemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran materi SMA Matematika Umum. Kali ini kembali bersama saya dalam materi tentang lingkaran, terutama untuk materi kelas 12, yaitu seri pertama adalah tentang busur lingkaran. Jadi masalah lingkaran itu sendiri sudah pernah kita pelajari di tingkat sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama kita harus mengingat dulu beberapa hal yang sudah pernah kita pelajari terkait dengan lingkaran. Yang pertama adalah, apa sih lingkaran itu? Nah, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi dia titik itu memiliki jarak yang sama. Jarak yang sama itu ya, jarak yang sama itu kita sebut dengan jari-jari. Sementara titik tertentu itu kita sebut dengan titik pusat. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya, sedangkan jari-jari lingkaran dilambangkan dengan R. Nah, misalnya lingkaran P, nama lingkarannya lah pusatnya P, kemudian di sampingnya berjari-jari R. Nah, seperti itu. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, ini lingkarannya adalah ini titik pusatnya, jarak titik itu sepanjang ini di kedudukannya ya. Jaraknya sama ke titik pusat yang kita sebut dengan jari-jari. O sampai ini juga jari-jari, O sampai ini C juga jari-jari, tapi D sampai dengan C kita sebut dengan diameter. Nah, itu yang pernah kita pelajari pada materi lingkaran pada tingkat kelas sebelumnya. Nah itu seperti yang saya gambarkan, pusatnya adalah O, jari-jarinya adalah R, sementara D nya itulah diameter yang menghubungkan kedua sisi lingkaran ya, tapi melalui pusat. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah pada waktu entahlah di SMP atau di kelas tingkat sebelumnya, bahwa keliling lingkaran atau K itu adalah rumusnya 2VR. Di samping menggunakan R, bisa juga dimana diameter lah 2 kali R, maka 2R nya kita ganti dengan PD. Nah, itu sudah pernah kita pelajari. Kemudian luasnya masih ingat rumusnya adalah PR kuadrat. Atau kalau dibuat dia diameter, dia akan menjadi dia 1/4 PD kuadrat. Sama artinya. Sekali lagi hubungannya adalah bahwa diameter itulah 2 kali jari-jari. Oke, lanjut. Kita fokus pada busur lingkaran sekarang. Busur lingkaran atau busur adalah himpunan titik-titik yang berupa grup pelengkung, baik yang terbuka maupun yang tertutup dan berimpit dengan lingkaran. Jadi busur itu ada pada bagian lingkaran. Misalkan titik A dan titik B terletak pada lingkaran O, maka AB itu adalah sebuah busur lingkaran. Nah, seperti ini. Ini pusatnya adalah O dengan sudut adalah alfa, maka titik A ada pada lingkaran, demikian juga titik B pada lingkaran. Maka garis lengkung AB inilah yang kita sebut dengan busur lingkaran. Nantinya ada 2 busur, karena ini ada 2, ini 1, ini juga 1. Maka yang busur minor, yang itu busur panjang rupanya kurang dari setengah. Nah, kan dalam ini AB. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini busur lingkaran minor atau kecil, ini juga busur lingkaran minor kecil ya. Sementara busur mayornya atau yang besar adalah panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi ini lebih dari setengah lingkaran. Nah, katakan ini setengah lingkaran. Ini maka inilah busur mayor atau busur besar AB. Demikian juga yang ini. Nah, ini adalah busur besar atau mayor ya. Apabila tidak ada keterangan
apakah yang maksudlah busur besar mayor atau busur kecil. Kalau dibilang hanya busur AB saja, maka yang maksudlah busur minornya. Ya. Tuh. Oke, lanjut sekarang bagaimanakah perhitungannya, tapi ingat keliling yang harus diingat ya, karena dalam busur ini kita terkait dengan keliling. Nah, prosedurnya sekali lagi matematika itu cenderung dengan prosedur. Pertama, cermati besar sudut yang memuat busur AB, misalnya sudut ABB. Kemudian cermati panjang jari-jari R-nya atau diameternya. Sekali lagi hubungannya bahwa diameter sama dengan 2 kali R. Ya. Kemudian cermati pertanyaan apa busur minor atau busur mayor. Sekali lagi jika tidak ada keterangan berarti dia busur minor. Kemudian lakukanlah perhitungan dengan menggunakan ini. Ya, panjang busur AB itu sama dengan besar sudut APB-nya itu dibagi 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya lah 2πr. Ya. Nah, pemilihannya pi-nya bisa 3,11 atau 22/7 tergantung daripada R-nya nanti. Kalau R-nya lah kelipatan 7 akan lebih baik menggunakan 22/7. Ya. Oke, kita mulai. Mari coba kita berpikir dulu latar belakangnya tentang masalah yang saya berikan. Misalnya begini ya, masalahnya kita petik dari buku siswa ya. Misalnya ini, area lahan rumput di belakang rumah Pak Hartono berbentuk segi 4 seperti ini ya, dengan panjang sisi 28 ya. Sebagian area lahan rumput akan dibuat menjadi kolam renang. Areal yang tidak diarsir, nah ini sebagai kolam renang, inilah kolam renang, inilah kolam renang ya. Sedangkan sisinya akan menjadi rumputan. Nah, yang diarsir ini adalah rumputan. Ya, jika biaya peletakan rumput adalah 100.000 per meter persegi dan biaya tukanglah 1.500.000, maka tentukanlah panjang keliling area lahan rumput Pak Hartono, maksudnya yang diarsir ini. Kemudian berapakah biayanya? Nah, inilah sebenarnya salah satu bentuk kontekstualnya dari ini. Oke, kita sebelum ini nanti ini akan dipikirkan, setelah itu kita cari contoh-contoh yang lain dulu. Yang pertama, perhatikan lingkaran berikut ini. Nah, jika kelilingnya 80 cm, nah ini semua kelilingnya 50 cm yang ada warna birunya, dan sudut QPR ya QPR lah 144 derajat, maka tentukan panjang busur QR. Jadi yang dimaksud karena ada busur minor dan mayor, maka yang dimaksudlah ini QR yang kecil ini. Berapakah ini? Ya, seperti tadi bahwa untuk mencari panjang busur itu adalah besar sudutnya dibagi dengan 360 kali kelilingnya. Ini kelilingnya sudah ada, sudutnya sudah ada, tinggal menghitung. Maka ya seperti ini yang tadi saya petik dari perumusan tadi ya. Ini panjang busur adalah besar sudutnya berapa? Ya, 144 derajat dibagi 360 derajat kali 2VR. 2VR adalah keliling 80, maka akan menjadi seperti ini. Nah, karena kelilingnya sudah ada, panjang busurnya adalah ini ganti 144, 360 ganti dengan 80. Nah, sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 36, maka inilah 4/10 kali 80. Ya, 4 kali 80 adalah 320, bagi 10 adalah 32 cm. Jadi panjang busur QR ini adalah 32 cm. Nah, itu bentuk soal yang paling sederhana. Ya. Lanjut pada contoh yang lain ya. Masih dalam lingkaran AB. Ini lingkaran. Jika panjang PA 21, PA ini apa ini? Jari-jari ya. Dan besar APB, nah APB-nya APB sudut ini sudut pusatnya 120 derajat. Tentukanlah panjang busur AB. Sekali lagi tidak ada keterangan mayor dan minor, maka yang dimaksud adalah busur AB kecil atau minor. Sama dengan tadi, lakukan ini, cuman saja sekarang Anda harus ngitung dulu 2 VR-nya.
kelilingnya. Dari mana? Ya dari sini. 2 ini kan jari-jarinya adalah 21 ya. 21 pakailah 22/7. Maka pertama adalah 120 dimasukkan ke sini. 120/360 kali 2 kali pi, pilih ya. Kali pi, atau ini 3 putaran boleh. Ya, cari kelilingnya di sini. Ini disederhanakan dulu yang sepertiga. Boleh langsung dicari, boleh. Kemudian kelilingnya adalah 2VR ini, petikan. Dari mana dapat sepertiga ini? Ya dari ini. 120 bagi 260 atau sepertiga. Sehingga sepertiga kali 2VR. Dimasukkan, pi-nya kita pilih 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya ada 21. Ini dicoret. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal mengoperasikan. Ini dicoretlah 3 kali 3 dicoret dengan 3, tinggal 2 kali 2 sama dengan 44 cm yang menjadi panjang busur AB. Oke, sudah jelas. Lanjut pada contoh berikutnya. Jika diketahui besar sudut KPR 45 dan panjang busur 11 cm, maka tentukanlah panjang jari-jarinya. Nah, ini sekarang soalnya agak terbalik ya. Tapi tetap ini 45, kemudian ini adalah 11, ini 2, ini pakai 22/7 atau 3/14, R-nya lah yang dicari, maka jadilah seperti ini. Nah, oke, masukkan seperti tadi. Ini diganti, ini diganti. Ini adalah 11, ini 45, jadilah 2PR. Disederhanakan, ini bagi 45, ini bagi 45, 1/8 ke 2PR. Ini lagi dicoret, tinggal 1/4. Masukin 22/7, ini adalah R yang akan dicari. Kemudian ini dibagi ya, dibagi 2 ya, sebentar. Ini dibagi 2 11. Jadi 11/14. Nah, kemudian ini cari R-nya apa? Ini kali ini bagi ini, sehingga jawabannya adalah 14. Tinggal menghitung saja. Sehingga jari-jarinya adalah 14. Itulah tadi beberapa contoh sudah mewakili sebagai busur. Untuk menjawab masalah itu bisa kita pikirkan nanti. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat dan berguna. Sekali lagi, Anda akan mengerti apabila dengan cara mencoba. Oke, terima kasih.